Seperti yang kita ketahui bahwa Yamaha R1 adalah salah satu seri atau kasa tertinggi dari line up-nya R series dari pabrikan Yamaha. Terutama yang paling-paling the best optionalnya adalah seri R1M dengan edisi terbatasnya, dengan gimmick-gimmick yang banyak ditawarkan, mulai dari bodi karbon-karbonan, ya kan, ada tracing GPS juga, terus ada shock yang berbeda dengan versi standar ya, dan iya banyak ya, a lot lah. Nah, jadi gimana sih feel-nya ketika lu punya motor 150, motor batang, satu silinder, cc kecil, tapi lu pengen feel-nya tuh feel superbike dan feel ala-ala motor sirkuit, ala-ala motor GP lah ya, sensasinya ya kan, tapi hanya segi bodinya aja. Nah, di video kali ini videonya pembahasannya agak sedikit berbeda karena gue bakal ngebahas sebuah modifikasi, ya maybe bukan selera semua orang ya, karena ada orang yang modifikasi nggak peduli sama bentukan motornya seperti apa sampai setrondol-trondolnya untuk mendapatkan speed yang paling klimaks di kelasnya. Tapi ada yang nggak terlalu peduli sama speed, mesinnya minim oprek, tapi bodinya itu full setnya ala-ala menyerupai flagship di pabrikan tersebut. Contohnya R15 modifikasi R1M atau R1 biasa. Gila nggak sih? Gila nggak? Gila lah, masa nggak? Soalnya ini adalah kubikasi 150 cc, tapi seakan-akan dipaksakan memfitmentkan dengan body yang ada ya kan, body works yang ada di seri Casta 1000 cc. Ini beda jauh loh ya, bukan 2,5 ke 1000 yang notabene 4 kali lipat, melainkan Pego ke 1000 cc. Literally beda jauh banget, pakai banget nget-nget. Nah, kalau kita lihat di Google, untuk penjualan body kitnya itu wah bervariatif banget ya kan. Ada yang jual bagian depannya doang, ada yang mesti inden dulu sekian minggu karena impor dari luar, ada yang udah ready stock tapi harganya agak sedikit mahal, terus ada yang udah ready stock dan sudah di repaint, ada yang dijual kepalanya doang, ada yang dijual tailnya doang, ada yang dijual seset kepalanya sama bagian lampu-lampuan ya, dan banyak lah. Jadi lu coba searching sendiri lebih dalam untuk body kit R15 model R1 itu banyak banget. Ya memang seharusnya sih lebih elok lagi kakaknya ya, seri 2,5-nya alias R25 nya dimodifikasi R1, cuman because in Indonesia R15 a lot jauh banget, pakai banget, lebih laku daripada R25 versi terakhir yang ada di Indo. Nah, jadi seperti apa sih motor R1 alias R1M alias versi kasa tertinggi, flagshipnya, motor superbike-nya, banyak lah titel-titel yang harus dibenamkan di motor ini. Motor Sultan lah, motor superbike lah ya kan, motornya Rossi lah, motor apalah ya. Dan ketika motor R1 ini dipakai bodinya di R15, bentukannya seperti apa sih? Penasaran kan lo? Nah, ini gue ada 9 foto yang bakal gue bacotin, yang bakal gue gibahin di video kali ini. Nah, ini adalah foto yang pertama. Lo bisa lihat, ini gue ngambil screenshot ya. Ini gue screenshot doang. Ini gue nggak ngambil dari web, tapi gue screenshot dari video gitu. Ini gue ngambil dari geng tayar besar. Ini kalau nggak salah dari Malaysia punya. Body kitnya ini kalau lu pengen lihat video perakitannya ya, ini karena gue ngambil dari geng tayar besar. Jadi lu tinggal gue infoin aja sumbernya. Lu ketik aja di YouTube geng tayar besar Yamaha R15 modif R1, nanti ya keluar lah rekomendasi videonya. Dari situ ada body kit yang mereka rakit, yang mereka build juga, ada videonya gitu. Nah, di video ini gue pengen kasih lihat ke lu. Ini foto pertama yang gue kasih lihat dari 9 foto. Ini kalau kita lihat mulai dari swing armnya ya kan, armnya udah berubah, terus peleknya juga udah wah parah sih, bannya ini wah gila sih. Ini udah mau gilok banget ya kan, terus tailnya juga ada tambahan sedikit karbon-karbonan. Gue nggak tahu ini karbon asli atau, tapi kayaknya Scotland sih karbonnya semestinya ya. Kalau ya soalnya di bagian headnya aja itu Scotland banget itu. Nah terus dari tankinya, kalau R1 yang asli itu bukan kondom-kondoman. Nah kalau ini biar tankinya menyerupai warna
kayak semi-semi aluminium gitu di skotlet lah bagian kondom tangkinya, anjas. Nah lo bisa lihat dia lagi skotletnya abang-abangannya ya kan. Nah ini slide foto pertama, kita slide lagi foto yang kedua. Nah di foto yang kedua ini wah gila sih ya kan. Lo bisa lihat di karbonnya tuh, ini karbon 5D atau 6D ini menurut gue ya. Ini skotletnya udah bener-bener detail banget. Terus ada list biru gitu. Kalau di R1M yang versi M-nya itu memang udah karbon beneran cuy. Ya kan, kalau ini ya karbonara. Nah, di sini kalau lo bisa lihat ini kayaknya bagian scope-nya itu kayaknya karbon beneran ya, tapi gua nggak tahu deh. Coba lu cek sendiri videonya, tapi gua di sini hanya mengulas detailnya aja. Nah, untuk lampunya itu udah menggunakan proyektor, terus udah ada listnya, anjas, sudah ada list-listnya gitu. Meskipun ini kalau gue lihat ya kan, uset, karena gue pengguna R1 juga, ini nggak mirip sih. Kalau dilihat secara dekat sih nggak mirip. Cuman ya kalau dari jauh atau lo yang nggak lihat dari detail motor R1 itu seperti apa, ya lu bakal nyangkanya ini udah sama lah kayak 1:1. Padahal overall kalau kita lihat, kalau gue lihat secara detail, ini ada sedikit perbedaan di listnya. Kita swipe up lagi ke foto selanjutnya. Nah ini gue suka nih bagian depannya nih, benar-benar mirip sih. Cuman kayaknya windshieldnya ini apa ya, kayak agak kurang mendongak ke bawah sedikit sih, tapi yo wes lah ya. Overall mirip lah, mirip. Di sini gue nggak ada yang gue celotehin sih. Kita lanjut ke foto berikutnya. Nah ini skotletnya udah makin terpasang rapi ya kan, udah ada list-list birunya di bagian fairingnya. Oh ya, ini shocknya ini dia udah ada tulisan all-ins-nya, anjas. Nah terus bagian shocknya juga diturunin biar lebih rendah, dan impactnya apa, bagian atasnya itu kelihatan tuh ada sisaan shocknya tuh menonjol. Terus ya ini kita swipe terus fotonya, nanti ada pemasangan stiker R1 nya di akhir foto. Nah ini udah kelihatan sekali tadi yang tangkinya, kondom tangki itu di skotletin warna silver, sekarang ditiban dilapis skotlet warna karbon. Terus bagian tailnya juga gue nggak tahu nih, yang tailnya ini karbon asli atau skotlet. Ya semestinya sih asli nih ya, tapi coba lu cross check sendiri, atau lu yang udah ada yang pernah nonton videonya, sumpah ini detail banget. Tapi di sini ada yang miss juga, tapi tetap kelihatan kalau kita lihat dari dekat. Kokpitnya ini kelihatan banget bedanya sama R1, seriously. Entah kenapa ya, mungkin size-nya kali ya, lebarnya, apa ya, moge look-nya itu di bagian kokpit kurang berasa. Cuman kalau dilihat dari tampilan samping berasa sih. Ya iyalah ya. Namanya juga motor 150, mau dipaksakan kayak gimana pun tetap bakal kelihatan habitat aslinya kan. Kita swipe lagi. Nah, ini udah pemasangan stiker R1M-nya. Uset dah. Suka gue begini-begini. Mirip banget ya kan. Stikernya mirip sih. Swipe up lagi. Nah, ini fokus di bagian tankinya. Ini oh ya, gue sedikit notice aja, ini foto-foto screenshot ini, foto ini kan dari screenshotan video. Jadi ini udah sedikit gue edit sedikit untuk warna gradingnya, jadi agak sedikit lebih pekat karena video aslinya nggak secerah ini. Gue harus mulus-mulusin sedikit lah fotonya biar enak dilihat. Untuk di tangki ini fix sih, ini ada sedikit beda sih sama R1 yang asli. Seriously gue nggak bohong, ada sedikit beda, terutama di cover apa ya, tutup tangkinya itu, dia posisinya kayak nggak kayak gitu sih posisinya seharusnya. Ini kita swipe lagi. Nah di peleknya juga ada tulisan R1M. Buset. Gila sih. Sampai segitunya tulisan logo-logo R1M banyak juga ya. Kita swipe lagi. Nah, ini foto terakhir nih. Foto terakhir yang gue kasih lihat ke lu. Yang tadi itu versi modifikasi R15 look alike R1M. Kalau ini versi R1 mungkin special edition, mungkin colornya dari warnanya ya kan. Tapi yang special edition yang setahu gue tuh yang ada di yang masih crossplane edisi pertama ya kalau nggak salah ya, soalnya itu kan anniversary keberapa gitu lupa gue. Nah di sini kalau dilihat juga nih,
gue jujur ya, kalau ditanya lebih suka yang model R1M tadi atau yang ini, gue lebih suka yang ini men. Kenapa? Karena kita lihat dari fairingnya, fairingnya ini lebih berasa ngisi, lebih berasa menonjol, tapi dia fitmentnya cocok juga. Terus kalau kita lihat di cover engine-nya, ya kan, kita lihat di cover engine-nya, itu dia, wah gila sih, ini kayak looks moge banget sih dari cover engine-nya. Terus apalagi ya, dari bagian shocknya, dia goldnya itu bukan gold yang benar-benar literally dibuat memaksakan gold banget, tapi melainkan ya warna shocknya itu normal lah ya, benar-benar normal banget. Terus bagian apa lagi nih? Ini bagian armnya. Armnya gue suka banget, ini warna semi-semi aluminiumnya tuh menonjol banget, kelihatan banget, jadi kayak stok OM gitu ya kan. Nih. Terus knalpotnya gue kurang suka sih. Knalpotnya gue kurang suka, kayak memaksakan banget knalpotnya ya kan. Padahal nih kalau dibikin apa ya, kalau bentuknya dibikin kayak ala-ala apa ya, kayak ala-ala R1 yang asli, yang polosan gitu, ini bakal keren banget. Serius, gue nggak bohong sih. Terus untuk delta boxnya tetap aja kelihatan, dan iya bagian posisi tankinya, wah ini ngepas banget sih, ini gila sih. Terus lu kalau lihat spakbor depannya juga mirip ya kan. Terus bannya, peleknya udah dicat juga, ciri khas R1 banget ya kan, warna biru-biru gitu tone-nya. Tele juga dapat banget, cakep sih, ini cakep sih. Makanya gue lebih suka modifikasi yang ini. Tinggal tambahin stiker-stiker tipis-tipis lah dibandingkan yang R1M tadi. Tapi itu balik lagi sih, selera sih, ini selera ya. By the way, ini foto-foto yang gue screenshot ini dari luar semua, bukan dari Indo. Bukan berarti di Indo nggak ada ya, di Indo banyak men. Modifikasi R15 model R1 tuh banyak dan bagus-bagus juga. Dan ya mungkin sekian aja pembahasan gue untuk motor R15 literally model 1000 cc, literally model R1 ya kan, literally ada embel MM-nya. Jadi gimana menurut lo? Apakah bentuk-bentuk yang tadi mirip banget seperti motor R1M yang aslinya atau tidak? Dan seperti yang gue mention di awal,